Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ustadz dan ustadzah hafizakumullah. Alhamdulillah sudah lama saya mendengar keistimewaan pesantren ini. Bahkan seringkali teman-teman saya pun bercerita, sudah berkali-kali saya diajak ke sini, tapi Masya Allah, begitulah Allah berkehendak, baru hari ini saya bersyukur sekali bisa hadir di tempat yang menghadirkan para da'i, para ulama, para mujahid, dan satu silaturahim yang mudah-mudahan bisa menambah kekuatan ukhuwah, menambah kekuatan barisan muslimin. Sesuai berbagai rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya mohon maaf, mungkin saya agak kelelahan sedikit, jadi alhamdulillah sudah beristirahat, cuma mungkin lagi agak kurang fresh. Tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk belajar bersama. Di kesempatan kali ini tentu banyak sekali para ustadz, ustadzah semuanya, masyaikh di sini yang seharusnya saya jadi pendengarnya saja. Karena di dalam kaidah fikih sekalipun kalau saya duduk di sini itu sebenarnya secara kaidah fikih juga tidak sah. Karena dalam fikih disebutkan bahwa idza wujidal ma batalat tayammum. Kalau ada air, tayamumnya batal. Jadi karena di sini ada ustaz-ustaz saya, dan jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau tidak sopan duduk di atas ini. Saya tidak bisa berbagi banyak ya, mungkin bercerita saja ya. Dan ini kesempatan berbagi ini saya ingin memanfaatkannya untuk kita bersama-sama untuk mulai memahami sebuah zaman. Mungkin kalau dikasih judulnya adalah membaca zaman. Ini kalau bukan karena wahyu, maka saya ini paranormal. Membaca zaman masalahnya ada. Pada sok tahu ya. Cuma karena ini bersumber pada wahyu, bersumber pada ayat dan hadis Nabi SAW, kemudian juga teraplikasikannya di dalam sepanjang sejarah kebesaran Islam, maka menjadi sebuah panduan buat kita dengan zaman ini, jadi sebuah panduan apa yang sebenarnya sedang terjadi
kemudian apa yang akan terjadi bahkan, dan yang paling penting adalah apa yang harus kita siapkan dan kita lakukan. Itulah yang mungkin ingin saya sampaikan, supaya mudah-mudahan nanti kalau ada yang benar ya bisa menjadi panduan, kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Baik, saudaraku, ikhwah akhwati hafizakumullah. Saya ingin memulai dari satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam Musnad Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini, dan hadisnya ini sering juga antum dengar. Saya ingin mulai dari sini, dari hadis ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang 5 fase zaman. Ada 5 urutan zaman. Dan ini semua kita tahu hadisnya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan takunun nubuwah hatta sya Allah. Yang fase pertama adalah kenabian, hingga Allah berkehendak untuk menghilangkan kenabian itu, habis kenabian. Dengan demikian kita tahu bahwa fase pertama itu berakhirnya dengan wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun berapa sih? Rasul wafat tahun berapa? Rasul wafat tahun berapa, Ustaz? Kayaknya ada santri di sini. Saya kalau ngetes Ustaz nggak sopan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tahun 11. Beliau wafat dan lahir di bulan yang sama. Bulan? Ya, bulan itu. Bulan apa? Ya. Beliau wafat usia 63 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat 63 tahun di tahun 11 Hijriah. Dan antum tahu bahwa orang-orang hebat di zaman Nabi meninggal usia 63 tahun. Rasul 63 tahun, Abu Bakar 63 tahun, Umar 63 tahun. Lihat tuh. Utsman berapa Utsman? Bukan 63 tahun. Utsman lebih tua lagi, 80 tahunan. Ali 63 tahun. Antum baca ulang sirahnya. Dan antum melihat, saya tidak tahu apakah 63 adalah usia yang tepat untuk meninggal. Orang-orang besar, Pak. Rasul, Abu Bakar, Umar, Ali. 63 tahun. Tapi yang jelas sesuai dengan hadis Nabi dalam riwayat Sunan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Sudah? Wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Nah, itu 63 kan 60 sampai 70 tahun. Baik, kembali pada pembahasan tentang fase zaman. Fase zaman pertama kata Nabi an-nubuwah. Dan nubuwah berakhir, dan kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi. Sesat yang mengatakan bahwa ada nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Ada sekian banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan bahwa beliau adalah nabi yang terakhir. Kemudian yang kedua, fase yang kedua kata Nabi SAW adalah tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian muncullah khilafah ala minhajin nubuwah. Mari kita urai satu-satu kalimatnya, supaya kita mendapatkan maknanya lebih utuh. Kata khilafah
Antum kata khilafah tahu artinya? Dalam bahasa Arab kan para ahli bahasa Arab. Apa ini Ustaz? Kata khilafah artinya? Khilafah bukan pemerintahan artinya. Ini suka orang salah terjemahan, Pak. Kata khilafah itu akar katanya kha lam mim, kha lam fa. Kha lam fa. Khalf. Tahu khalf kan? Khalf di belakang, Pak. Di belakang. Makanya sebenarnya kata khalifah itu arti pengganti. Orang yang datang setelahnya. Yang datang menggantikan yang sebelumnya. Nah, khalifah. Maka dari itu dulu sebutannya adalah Khalifatu Rasulillah. Nah, begitu. Karena penggantinya Rasulullah. Pengganti Rasulullah SAW. Nah, artinya inilah yang datang menggantikan fase nubuah. Sudah bukan nabi, tetapi alamin haji nubuah. Khilafah alamin haji nubuah. Yang ada di atas minhaj, di atas jalan kenabian. Sistem kenabian ditegakkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain menyampaikan bahwa khilafah alamin haji nubuah itu ada rentangnya, ada tahunnya. Nabi mengatakan al khilafatu ba'di 30 sanah. Kekhilafahan setelah aku 30 tahun lamanya. Al khilafatu ba'di 30 sanah. Kalau 30 tahun berarti berakhirnya khilafah kapan? Ini belajar matematika sedikit nggak apa-apa ya. Kalau 30 tahun berarti kapan berakhirnya khilafah alamin haji nubuah? Tahun 41. Betul? Karena Rasul wafat tahun 11. Maka berakhirnya khilafah alamin haji nubuah berarti berakhir tahun 41. Kalau mau lebih tepat 30 tahun berarti bulannya harus bulan Rabiul Awal. Tepat. Rabiul Awal 41 Hijriah. Itu kalau mau tepat. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi di bulan Rabiul Awal 41 Hijriah. Untuk kita menguji, semakin meyakinkan pada kita bahwa kalimat Rasul wahyu. Bukan sembarang kalimat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini wahyu. Apa yang terjadi pada bulan Rabiul Awal 41 Hijriah? Antum tahu 40 Rabiul Awal 41 Hijriah? Siapa yang memimpin muslimin? Ini pentingnya kita belajar sirah nabawiyah. Bahwa sirah nabawiyah itu adalah aplikasi Quran dan Sunnah. Loh, kalau kita mau ditanya sama orang, ini kan Quran, ini Sunnah, baik. Ini aplikasinya, dilaksanakannya mana contohnya? Apa ini di sirah nabawiyah? Betul kan? Seluruh kehidupan Nabi dan sahabat adalah aplikasi Quran dan Sunnah. Nah, mari kita belajar sirah nabawiyah. Hari ini nggak apa-apa ya, saya sengaja menyampaikan sirah nabawiyah. Kalau Quran antum ahlinya, kalau akidah antum ahlinya, gitu ya. Nah, hari ini saya coba ngajak muter-muter saja, gitu ya, dengan sirah dan sejarah Islam. Jadi pada tahun 41 Hijriah itu kepemimpinan berpindah. Sebelumnya sebenarnya tahun 40 sebenarnya. Karena itu bulan Rabiul Awal 41 Hijriah. Antum tarik ke belakang 6 bulan. Dari Rabiul Awal antum tarik ke belakang 6 bulan. Itu adalah bulan
wafatnya Khalifah Rashid yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu wafatnya tahun 40, bukan 41, 40 Hijriah. Kalau secara hitungan tahun, maka sudah 30 tahun. Waktu Ali wafat, sudah 30 tahun. Tapi kalau menggenapkan bulan, belum pas 30 tahun. Kan ini kan tadi, al-khilafatu ba'di 30 sanah. Kalau mau menggenapkan bulan, 30 tahun itu berarti Rabiul Awal 41 Hijriah. Baik. Rabiul Awal 41 Hijriah, kalau antum buka di kitab-kitab sejarah, para ulama menyebut bulan itu, tahun itu adalah sebagai Am al-Jamaah. Am al-Jamaah. Ada yang tahu peristiwanya? Amul Jamaah. Kalau artinya kita tahu kan? Amul Jamaah, tahun persatuan. Berarti dahsyat. Tahun itu tahun persatuan. Jadi berakhirnya Khilafah Rashidah 30 tahun itu diakhiri dengan Amul Jamaah. Nah, itu menarik lagi. Jadi indah sekali. Berakhir dengan tahun persatuan. Persatuan itu barang mahal. Hari ini kita urusan sedikit aja berantem ya kan. Coba sudah. Akhirnya kemudian kita gara-gara sesuatu bikin masjid baru ya. Yang ini nggak penuh, itu nggak penuh masjidnya. Muslimin susah bersatu. Persatuan itu mahal. Selalu persatuan itu sesuatu yang didorong. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Selalu begitu. Wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Enggak boleh. Pokoknya asal kita bertikai, berantem, mesti kita nggak pernah kuat. Hilang wibawa dan kekuatan kalian. Makanya Amul Jamaah, tahun persatuan itu tahun dikenang sangat dahsyat dan itu mengakhiri Khilafah Rashidah. Gak nyampe-nyampe nih, peristiwanya apa dari tadi? Itu peristiwanya Amul Jamaah itu. Apa Amul Jamaah? Amul Jamaah adalah ketika muslimin menyaksikan bulan itu adalah bulan muslimin bersatu setelah kurang lebih 10 tahun muslimin bertikai. 10 tahun muslimin bertikai. Banyak penyebabnya, faktornya banyak. Dan bayangkan saat itu masih banyak hidup para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi tahun itu bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah, sahabat mulia, cucu Nabi Al Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma menyerahkan kepemimpinan kepada sahabat mulia Muawiyah radhiyallahu anhu. Itulah peristiwa yang disebut sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Itulah mengapa kalau antum tanyakan kepada Syiah, Syiah pasti bingung di sini jawabnya, Pak. Peristiwa ini peristiwa yang membingungkan bagi Syiah. Karena mereka mengkafirkan Muawiyah dan memuliakan Hasan. Bagaimana orang secerdas Hasan radhiyallahu anhu? Bagaimana orang yang telah disebut oleh Nabi sebagai pemimpin pemuda di surga, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum sayyidah syababi ahli jannah? Bagaimana cucu Nabi Al Hasan
radhiyallahu anhu yang saat itu punya kekuatan karena beliau khalifah. Bagaimana dengan Hasan, pemuda surga itu, menyerahkan kepemimpinan kepada orang kafir? Antum aja nih, kita nih, nggak mungkin milih pemimpin kafir, Pak. Betul? Bagaimana Hasan sampai sebodoh itu? Kalau dikatakan Muawiyah kafir. Makanya inilah yang kemudian saya sering katakan bahwa sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu itu sahabat yang dizolimi oleh banyak orang. Saya kira nanti Muawiyah di hari akhir itu pahalanya sangat banyak, Pak. Karena banyak orang menzolimi, sepanjang sejarah orang zolimi beliau. Itu saya kan itu. Padahal kalau antum melihat sejarahnya, dari bulan Rabiul Awal tampuk kepemimpinan muslimin dipindahkan dari Hasan ke Muawiyah radhiyallahu anhuma. Kemudian Muawiyah memimpin muslimin selama 20 tahun lamanya. 20 tahun. Ini kepemimpinan terbaik yang dirasakan oleh muslimin setelah bertikai 10 tahun lamanya. Kembali kedamaian, kembali ketenangan, kembali kesejahteraan, kembali hidup menjadi nikmat, kembali kebesaran muslimin, kembali bisa meluaskan wilayah muslimin, kembali menghadirkan hidayah bagi seluruh negeri-negeri. Loh, pemimpin dengan karya sebesar itu loh. Dan Muawiyah pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Dan Rasul bersabda, khiyaru a'immatikum man tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Pemimpin terbaik kalian adalah yang kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Wa syiraru a'immatikum man tal'anunahum wa yal'anunakum. Pemimpin terburuk kalian adalah yang kalian melaknat mereka, mereka melaknat kalian. Jadi saling caci maki antara pemimpin dan rakyatnya. Tanyakan pada sejarah Islam, Muawiyah adalah pemimpin yang dilaknat rakyatnya atau dipuji oleh rakyatnya. Muawiyah adalah pemimpin yang sangat dicintai oleh muslimin saat itu. Ya, bagaimana dizaliminya Muawiyah? Baik. Fase 2 yang tadi khilafah ala minhaji nubuwah, tepat 30 tahun sampai hitungan bulan. Berakhir dengan Hasan radhiyallahu anhu mengundurkan diri dari kekhilafahan karena Hasan mengeluarkan kalimat indah sekali, Pak. Indah sekali kalimat Hasan. Setelah menganalisa, dan beliau hanya 6 bulan memimpin sepeninggal ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hasan mengatakan, karena muslimin saat itu masih terus saja berhadap-hadapan. Waktu itu kekuatan besarnya adalah Hijaz dan Syam. Itu berhadapan. Syam itu, wilayah Syam itu dipimpin oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, karena sejak zaman Umar, sejak zaman awal Muawiyah punya jasa besar di wilayah-wilayah sana, sehingga ditetapkan nanti di zaman ditetapkan menjadi khalif, menjadi Amirus Syam. Dan wilayah Hijaz Mekah, Madinah, saat itu kepemimpinan Islam ibu kotanya sudah pindah karena Ali bin Abi Thalib saat itu pindah konsentrasinya di wilayah Kufah di Irak. Muslimin berhadapan di lapangan. Hasan mengeluarkan kalimat indah sekali. Beliau mengatakan, kalau dulu sebelum saya muslimin berhadapan antara ayah saya dengan Muawiyah, itu di kepala mereka, di hadapan mata mereka masing-masing adalah akhirat. Di depan ayah saya Ali bin Abi Thalib, di kepalanya akhirat, di Muawiyah di kepalanya akhirat. Tapi hari ini ketika muslimin berhadapan, di depan mata mereka dunia. Nah, kalau kita tarung rebutan dunia, mati konyol, Pak. Beda.
dengan orang. Makanya para ulama mengatakan ijtihad yang terjadi, walaupun kemudian terjadi pertumpahan darah akhirnya, sebuah musibah dalam sejarah Islam, tapi justru mereka sebenarnya sedang berijtihad, mereka sedang melakukan satu kajian terhadap sebuah peristiwa. Untuk itu Al-Hasan radhiyallahu anhu melihat bahwa kalau saya mengundurkan diri, kemudian diserahkan kepemimpinan kepada orang kuat saat itu, yaitu sahabat mulia Muawiyah, maka muslimin akan bersatu di bawah kepemimpinan kuat Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan ternyata tepat bahwa di bawah Muawiyah muslimin bersatu. Baik, fase kedua berakhir, kemudian berganti fase yang ketiga, yang dalam hadis Nabi disebut sebagai mulkan adhan. Mulkan adhan, kata mulk kita tahu artinya kerajaan. Kata ad artinya adalah menggigit, menggigit. Ya'ad, menggigit. Wa yawma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasul. Ya'ad artinya menggigit. Al-mulk kana 'addan, kerajaan yang menggigit. Dia sudah bukan lagi disebut sebagai khilafah. Walaupun dalam sejarah Islam masih sering disebut sebagai khilafah atau pemimpinnya khalifah. Itu tajawuzan, yaitu istilah yang dipakai oleh sejarah Islam, tetapi bahasa Nabi lebih pas sebenarnya, bahwa Nabi menyebutnya mulk, sudah kerajaan. Karena kalau sudah kerajaan, itu artinya sistemnya sudah bukan lagi utuh sistem khilafah ala minhajin nubuwah. Berarti bermulanya sistem mulkana adhan dimulai dari berakhirnya khilafah ala minhajin nubuwah. Bulan Rabiul Awal 41 Hijriah bermula dan di bawah kepemimpinan sahabat mulia Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi zaman mulkan adhan itu bukan zaman jelek semua, bukan zaman buruk semua. Banyak pemimpin hebat, pemimpin mulia. Hanya saja di fase ini Nabi tidak menyebut berapa lamanya. Tapi muslimin masih punya kekuasaan. Dimulai dengan Muawiyah radhiyallahu anhu punya kekuasaan. Muslimin masih memiliki kekuatan, masih memimpin bumi ini. Kalau diukur dari kekuasaan muslimin, maka muslimin ini baru berakhir kekuasaannya 1924 Masehi. Betul? Secara hukum baru berakhir kepemimpinan muslimin dan tutup sampai hari ini, sampai kita duduk di tempat ini, yang sebentar lagi insya Allah buka lagi dengan izin Allah. Tutup sudah 1924 Masehi dengan tutupnya Turki Utsmani. Siapa yang nutup? Yahudi. Mustafa Kamal itu Yahudi dari Donama. Yahudi Donama. Profesor Dr. Abdul Halim Uwais, ini salah seorang ahli sejarah Islam, ulama Al-Azhar. Beliau dalam buku-bukunya banyak mengkaji tentang sebab-sebab keruntuhan setiap negara-negara Islam. Di dalam buku beliau tentang dirasat li suqut 30 daulah Islamiyah, kajian terhadap 30 keruntuhan daulah Islamiyah, sebab keruntuhan 30 daulah Islamiyah, itu beliau menyampaikan, dan akhirnya lembar peradaban kita yang bercahaya ini ditutup oleh Yahudi. Jadi peradaban hari ini adalah peradaban
Yahudi. Di Turki Utsmani terakhir, Pak. Turki Utsmani terakhir tuh. 1924 berakhir ditutup oleh Yahudi. Untuk itulah semua sistem hari ini Yahudi. Anda mau bicara sistem apa Yahudi? Sistem pendidikan Yahudi. Ekonomi Yahudi, politik Yahudi. Ini Yahudi semua. Baik, ikhwati hafizakumullah. Jadi fase ketiga, Nabi tidak menyebutkan kapan berakhirnya. Tetapi kalau mengacu pada kekuatan kekuasaan muslimin masih punya kekuatan dan kekuasaan dengan fluktuatif artinya naik turun ya. Kadang-kadang pemimpinnya adil, rakyatnya makmur sejahtera. Kadang pemimpinnya zalim, pemimpin muslim maksud saya, pemimpinnya zalim, jatuh rakyatnya, keadilan juga ternodai, naik lagi, begitu seterusnya. Di setiap zaman, di setiap dinasti selalu ada yang adil, selalu ada yang zalim. Kalau antum baca dinasti Bani Umayyah, muncul tokoh besar, diantaranya adalah Umar bin Abdul Aziz, pemimpin, rahimahullah ta'ala. Itu pemimpin luar biasa. Kalau antum baca di zaman Bani Abbas ya, ada muncul pemimpin hebat, Harun ar-Rasyid, rahimahullah ta'ala. Antum baca di sejarah Andalus muncul pemimpin-pemimpin hebat, ya, Abdurrahman An-Nasir, Muhammad bin Abi Amir, Al-Hajibul Mansur. Walaupun muncul juga pemimpin-pemimpin zalim di antara mereka, naik turun. Tapi muslimin masih memiliki kekuasaan di muka bumi dan ajaran Islam masih dijalankan. Fase ketiga berakhir. Masuk fase keempat. Nabi menyebutnya sebagai mulkan jabriyah. Mulkan jabriyah. Mulk artinya kerajaan, jabr, kata jabr artinya adalah maksa, diktator, bertangan besi. Mulkan jabriyah. Kepemimpinan berganti kepada kepemimpinan bertangan besi. Hari ini para ulama Islam mengatakan bahwa inilah zamannya. Inilah zamannya. Kalau boleh kita hitung berarti dimulai dari Yahudi menutup peradaban Islam 1924 tutupnya Turki Utsmani, dan kita sekarang masih berlangsung ada di zaman kerajaan diktator bertangan besi. Mereka yang memimpin terserah mereka mimpinnya, ya, terserah mereka mimpinnya. Umpamanya saya berikan contoh, terserah mereka mimpin itu saya berikan contoh. Indonesia ini umpamanya mengikuti sistem ikut pemilu, gitu ya. Demokrasi kayak yang buat juga mereka. Ikutlah kita pemilu, di Indonesia ini ada pemilu. Selesai pemilu kemudian dipuji. Oh, semua dunia muji, Australia muji. Indonesia negeri demokratis. Puji. Berjalan pemilu dengan jalan sangat damai. Terus gitu. Negeri yang demokratis. Negeri yang moderat. Pergilah ke Gaza dan setelahnya Mesir. Muslimin ikut pemilu, ayo kita pemilu ikut yuk. Kalau memang harus mengambil kepemimpinan dengan pemilu ikut kita, ikut. Teman-teman Hamas ikut pemilu, fair, nggak ada suap-suapan kayak di sini ya, nggak ada serangan fajar, nggak ada. Menang telak. Di Mesir berkumpul kelompok-kelompok Islam, Ikhwan, Salafi, kelompok-kelompok Islam kumpul memenangkan pemilu, naik Mursi. Tapi karena kepemimpinan di muka bumi ini bertangan besi, terserah mereka. Kalau Indonesia
Ya, pemimpin nggak akan membahayakan posisi Yahudi lah ya kan. Jadi makanya demokratis, bagus negeri ini. Begitu masuk yang menjadi yang ikut pemilu menang telak adalah Palestina dan Mesir. PBB segera mengeluarkan sebuah instruksi bahwa kepemimpinan pemilu ini dimenangkan oleh kaum teroris. Maka kemudian batalkan. Jadi lihat, kita menyebutnya namanya standar ganda hari ini. Standar ganda. Pokoknya terserah mereka aja. Terserah mereka. Mulkan Jabriyah belum berakhir. Berarti kita ini sekarang ada di fase 4. Berarti waktu Rasul bersabda, hadis ini yang terjadi baru 1, baru 1/5. Waktu kita duduk di sini sekarang ini yang belum terjadi 1/5. Karena kita sekarang sudah masuk fase 4, tinggal 1 yang belum terjadi. Mulkan Jabriyah pasti akan berakhir. Semua kepongahan, semua keangkuhan Yahudi di muka bumi hari ini pasti akan berakhir. Karena itu kalimat Rasul. Karenanya muncul fase 5. Berarti fase 4 akan berakhir. Fase 4 ini akan berakhir. Maka sebenarnya teman-teman rahmati Allah, kita hidup di zaman yang rusak seperti ini. Zaman Mulkan Jabriyah ini. Itu bukan untuk kita menyanyikan lagu kesedihan tiap hari. Kita tiap hari cuma bicara, aduh susah ya Pak, zaman rusak, susah ya Pak, televisi rusak, susah ya Pak, lingkungan berantakan. Memang kita hidup di zaman ini. Antum mau kemana? Mau pergi ke bulan? Kan nggak bisa. Atau mau pergi ke hutan tinggal sendiri, menyalahi aturan Nabi. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Yang mau berinteraksi, berkumpul dengan manusia lebih baik daripada yang tidak mau berkumpul dengan manusia. Seharusnya kita di fase 4 ini berpikir yang positif. Apa pemikiran positifnya? Pemikiran positifnya adalah kitalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadirkan zaman kelima. Fase kelima, bukan cuma sedih nyanyikan susah Pak hidup di zaman sekarang ya kan. Anak-anak terbawa pergaulan ya. Harus mari kita pikirkan. Kitalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan fase kelima. Dan fase kelima adalah fase kebesaran muslimin kembali di muka bumi. Sebelum saya bicara itu, fase keempat ini zaman kejatuhannya sudah sangat dekat. Dari mana tahunya? Ini pentingnya orang belajar sejarah, Pak. Antum tahu, Pak. Kalau antum kaji, baik itu kepemimpinan orang kafir, Persia, Romawi, atau kepemimpinan muslimin sendiri, itu jatuhnya itu selalu ada sebab, dan sebabnya selalu ada yang sama. Selalu sebabnya adalah kerusakan, kezaliman. Akhirnya efeknya semua orang sudah tidak nyaman dengan sistem yang ada. Itu mesti jatuh. Itu mau muslim, mau kafir sama. Mengapa Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau dengan muslimin saat itu berhasil menutup terakhir peradaban Persia dan Romawi Timur? Karena salah satunya memang, selain memang dengan izin Allah mujahidin yang luar biasa, levelnya para sahabat. Selain itu karena memang internalnya Persia dan Romawi sudah hancur. Sistemnya sudah berantakan, kedzaliman di mana-mana, keadilan tidak ada. Masyarakat sudah tidak suka hidup dengan sistem itu. Makanya
kadang-kadang mereka mengatakan kami lebih memilih muslimin, hidup di bawah muslim, walaupun agama kami berbeda dibandingkan kami hidup di bawah aturan agama kami sendiri. Itu karena sudah saking dolimnya. Hari ini persis sama. Sistem sudah berantakan semua. Atau lihat sistem perekonomian umpamanya. Sistem perekonomian adalah sistem yang sudah usang. Saya pernah membaca sebuah berita bahwa Paus yang mengundurkan diri kemarin, Paus Benediktus XVI, itu memberikan instruksi kepada para pastor-pastornya di dunia untuk mempelajari sistem ekonomi syariah, sistem ekonomi Islam. Karena Kristen nggak punya sistem ekonomi. Dan ekonomi hari ini sudah jatuh. Negara sudah bangkrut satu persatu. Kemarin Amerika sempat shutdown pemerintahannya, ya, sempat tutup pemerintahannya. Cuma nggak lanjut aja. Masih buka lagi sekarang. Sempat shutdown. Spanyol, Portugal, yang lebih dulu malah Yunani, sekarang Italia, goyang ekonomi semua, Pak. Hanya karena disuntik oleh dana-dana internasional, baru kemudian dia mulai menggeliat lagi, tapi itu pun tidak cukup. Jatuh. Saat sedang krisis besar-besaran, Amerika dan Eropa itu, hari ini perekonomian yang disebut-sebut sebagai perekonomian besar tinggal dua. Cina dan Arab. Ya, bacalah Zaman supaya kita tahu. Cina dan Arab. Asia secara perekonomian juga menarik. Tapi Asia secara agama sama dengan rata-rata dengan Arab. Secara agama Islam. Paling hanya ada beberapa negara-negara, tapi Asia, terutama maksud saya adalah Asia Tenggara maksud saya. Ya. Nah, kalau Asia besar malah kemudian ada banyak negara-negara Islam biasanya. Nah, sebenarnya bagi rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sudah jatuh. Sistem kepemimpinan, sistem hukum, semuanya zalim, tidak ada keadilan, orang sudah tidak nyaman. Ini demokrasi di Indonesia ini, saya pernah mendengarkan langsung seorang pakar hukum senior di Indonesia, ya, pakar hukum Indonesia ini salah seorang pengacara sangat senior. Ketika diwawancarai dia mengatakan, nampaknya kita harus mencari sistem yang baru di Indonesia untuk menggantikan demokrasi yang hari ini. Jadi nggak perlu antum yang bicara itu sebenarnya. Mereka pun sudah merasakan bahwa ini sudah nggak beres nih. Ada yang salah nih. Ada yang salah. Masa untuk pemilihan bupati saja menghabiskan berapa miliar dana? Cuma nyilih bupati, mending bupatinya bener. Lalu di akhir pemerintahnya masuk KPK. Coba Pak, itu berapa anggaran untuk naik satu orang aja? Berapa miliar? Coba. Sakit jiwa. Coba dihamburkan uang untuk memilih orang zalim. Coba kan? Aneh. Ya kan? Hanya orang gila gitu ya. Kan kalau bahasa kasar gitu ya, hanya orang gila yang orang menghabiskan uang bermiliar-miliar untuk memilih orang zalim. Tapi itu yang terjadi. Sudah berantakan, rusak. Bicara tentang akhlak, moral, sudah habis. Di Indonesia, negeri Muslim ini, saya pernah diundang oleh seorang ustadz. Beliau bilang, Ustadz Budi, tolong sediakan waktu untuk nanti mengisi para guru di Bekasi, pinggiran Jakarta sana. Karena begini Ustadz, beliau mengatakan begini, ada fenomena yang menyedihkan di SMA. Ini bukan lagi pergaulan bebas laki perempuan, kemunculan fenomena gay di SMA. Ini adalah kaum Nabi Lut
kaum gay, Pak. Itu sudah masuk sampai ke level SMA. Gay. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk melaknat mereka. Kata Nabi, il'anuhum, laknat mereka. Maka dari itu, secara akhlak moral sudah tidak karuan. Moral berantakan. Yang halal dilarang, yang haram diwajibkan. Kalau ada orang yang sudah siap nikah, ya, nikah itu kan urusannya orang, dia seperti antum, seorang sudah hafid Quran, sudah pakar ilmu agama, mengerti cara membimbing keluarganya, secara ekonomi sudah mandiri, kemudian menikah, kan sudah pas. Apa yang salah? Tapi akan disalahkan oleh negeri ini kalau laki-laki menikah di bawah 25 tahun. Nah itu BKKBN yang mengatur. Dan disalahkan bagi perempuan yang menikah di bawah 21 tahun. Dia, orang sudah terpenuhi semua syarat untuk menikah. Ya. Berilmu sudah, soleh sudah, mandiri ekonomi sudah. Nikah pas, betul? Pas. Geger. Di negeri ini kalau berkisah tentang poligami panjang lebar dicaci maki di media, ya kan? Muslimin ikut-ikutan pula. Yang zina biasa aja, selingkuh, zina apa diberitakan biasa aja. Jadi yang halal dipermasalahkan, yang haram biasa aja. Bahkan haram mulai diwajibkan. Antum mulai haram diwajibkan di negeri ini. Sudah mulai berlaku. Ini saya ini bukan kalimat saya, tapi ini kalimat teman-teman yang ahli di dunia finance, keuangan, gitu ya. Itu membuat atau menyampaikan ke saya bahwa kan ini di negara ini sudah mulai diwajibkan sejak Januari 2014 kemarin ini, sudah ada dikeluarkan kewajiban untuk asuransi kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Dan teman-teman di bidang keuangan ada seorang yang ahli bidang keuangan syariah mengatakan ke saya bahwa ini mewajibkan yang haram, Ustadz. Saya bilang kok bisa? Ya, karena sistemnya dikelola secara ribawi. Jadi kita ini sudah menjauh dari riba, diwajibkan oleh negara masuk lagi ke riba. Padahal riba sudah menghancurkan perbankan di seluruh dunia. Kolaps perbankan, Pak. Sistem ekonomi hancur gara-gara riba. Untuk itu sudah waktunya. Sudah waktunya peradaban ini jatuh. Umpamanya mencari pemimpin, Jadi pemimpin susah sekali. Ya, nggak usah bicara pemimpin yang adil, mensejahterakan. Nah. Jakarta itu kan dapat gubernur warisan sini, ya kan? Itu memperkenalkan istilah belusuan. Ya, di Jakarta mengenalkan istilah belusuan. Oh, itu sudah exciting, Pak. Itu sudah luar biasa. Karena gubernur sebelumnya nggak pernah belusuan. Ya, belusuan ke kampung-kampung, ke tempat-tempat ini, masyarakat sampai bilang, kami sepanjang jadi warga Jakarta nggak pernah, Pak, dikunjungi gubernur kecuali oleh beliau. Loh, cuma belusuannya orang senang, Pak. Bagaimana kalau setiap belusuan dikasih uang dinar, ya kan? Wih, luar biasa. Oh iya, itu baru belusuan orang senang. Nah, artinya Pak, ini krisis kepemimpinan tuh sudah sampai pada level itu. Masyarakat itu sudah jauh dari pemimpinnya, sudah tidak suka dengan kepemimpinannya. Rata-rata golput sudah 40% di Indonesia. Ya, sehingga siapapun pemenangnya pasti golput yang menang.
Karena partai-partai lain nggak ada, Pak, yang mencapai 30%. 20%-nya susah kok. Ya. Jadi golput lah pemenangnya. Sekarang golput diprotes karena golongan putih ya. Yang lain disebut golongan hitam. Baik, teman-teman rahmati Allah. Berarti di depan kita ini itu ada fase kelima. Fase kelima itu Nabi punya bahasa yang luar biasa, inspiratif buat kita. Nabi menyebut kembali dengan istilah khilafah ala minhajin nubuwah. Ya. Persis sama bahasa Nabi itu dengan Nabi menyebut fase 2. Jadi fase 5 yang di depan kita ini sama dengan fase 2. Khilafah ala minhajin nubuwah. Kalau Nabi menyebut dengan bahasa yang sama, ini kan lisan Nabi semua, dan lisan Nabi ini lisan terbimbing oleh wahyu, maka itu artinya bahwa mari kita samakan. Oke? Yuk kita samakan sekarang nih keadaan kita yang diamanai Allah untuk menghadirkan fase 5 itu. Yuk sekarang kita samakan kita ini dengan fase 30 tahun yang waktu itu dikendalikan oleh para sahabat mulia Nabi SAW radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian juga generasi setelahnya itu generasi tabi'in yang oleh Nabi masih disebut sebagai khairun nasi qarni thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya lagi dan generasi setelahnya. Itu masih generasi yang al-masyhud lahum bil khair. Jadi ada inspirasi besar bahwa ini harus menyesuaikan diri hari ini dengan generasi sahabat dan tabi'in. Baru akan hadir namanya khilafah ala minhajin nubuwah. Kalau makanya saya katakan dengan ini bahasa saya, Pak. Saya katakan dengan tegas bahwa mustahil antum ikut aturan Yahudi sampai ke khilafah, itu mustahil, Pak. Betul kan? Karena khilafah ala minhajin nubuwah itu bahasanya persis sama dengan fase 2. Fase 5 ini fasenya fase 2 sama. Berarti tidak bisa pakai aturan yang lain. Berarti kalau mau menghadirkannya, generasinya harus pakai aturan Nabi SAW. Karena bahasanya ala minhajin nubuwah. Umpamanya, mohon maaf, umpamanya hari ini teman-teman saudara-saudara kita yang memperjuangkan kekuasaan termasuk di Indonesia ini melalui partai, umpamanya. Saya hormati, silakan Pak. Ambil kekuasaan itu. Mudah-mudahan antum juga tidak larut dalam sistem yang rusak ini. Perbaiki sistem negeri ini. Tetapi tidak akan pernah ideal. Tak akan pernah ideal. Apalagi sampai pada titik khilafah ala minhajin nubuwah. Enggak ada, Pak. Tidak akan pernah sampai. Dijamin. Bagaimana mau sampai pada titik khilafah ala minhajin nubuwah pakai jalan Yahudi? Kan nggak mungkin kan? Lewang demokrasi pemilu ini adalah jalannya Yahudi. Saya tidak bicara hukum demokrasi. Demokrasi wilayah yang perlu didiskusikan silakan diskusikan. Tetapi saya tidak bicara itu. Silakan. Ya. Ada juga sebuah tesis yang saya kira perlu untuk dibaca. Ini tesis bahkan diujinya di Gaza, negeri jihad, Pak. Di negeri jihad. Ini tesis diuji di Gaza. Karena ditulis di Universitas Islam Gaza. Judulnya adalah ini judul tentang masalah al-musyarakah as-siyasiyah fi dhillil anzimatil mu'asirah. Judul tesis. Dan silakan dibaca. Menarik. Buat bagaimana hukumnya kita hari ini berkompromi politik dengan politik yang ada yang tentu menggunakan sistem Yahudi.
Itu dianalisa dengan analisa yang sangat menarik, kuat sekali dalilnya. Salah satu pertimbangan yang harus dibaca. Tapi bukan itu pembahasan kita. Saya hanya ingin katakan bahwa kalau mau mencapai khilafah ala minhajin nubuwah, tentu jalannya adalah minhajin nubuwah. Jadi jalannya. Nah, maka bukan sebuah kebetulan. Kalau hari ini tiba-tiba kata khilafah itu muncul dari lisan siapapun. Apa antum mendengar kata khilafah sering disebut oleh orang di Indonesia ini 20 tahun lalu? Sekarang tiba-tiba semua orang bicara khilafah. Apapun kelompoknya. Bicara khilafah. Sudah zamannya. Allah ingin tunjukkan sudah waktunya. Tetapi PR-nya bukan nungguin kita, Pak. Kenapa kita harus nungguin? Kita orangnya, bukan kita nungguin. Cuma kalau kita mengatakan kita orangnya, mari menyesuaikan diri dengan konsep nubuah tadi itu. Konsep Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua dikembalikan ke konsep Nabi. Gak ada lagi konsep Yahudi. Karena saya di dunia pendidikan ini, para ustadz, para ustadzah, santri, saya mau bicara sedikit tentang dunia pendidikan. Ini contoh, Pak. Sudah waktunya dunia pendidikan dibersihkan dari konsep Yahudi. Umpamanya muncul di konsep pendidikan. Konsep pendidikan hari ini konsep Yahudi sama. Salah satu yang sangat terkenal di dunia pendidikan dipasarkan oleh teman-teman di psikologi yang seringkali menjadi literatur utama untuk pendidikan di Indonesia, ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya pada teman-teman psikolog di sini. Ya. Tetapi inilah kenyataan kita. Teman-teman psikologi banyak mengunculkan konsep-konsep yang jauh dari Islam. Mohon maaf. Saya lama bicara ini, sudah lama, diskusi ini sudah lama sudah. Saya masuk dunia pendidikan juga mendiskusikan ini sudah luar biasa. Saya juga punya lembaga pendidikan. Banyak konsep-konsep yang jauh dari Islam. Sayangnya adalah, ini sayangnya, mohon maaf lagi sekali lagi, ustadz-ustadznya itu membawa ayat ditempelin di konsep itu. Oh cocok Pak dengan Islam nih ayatnya nih. Ini hadisnya Pak ditempelkan. Jangan disayangkan. Jadi ditempel. Akhirnya kemudian masyarakat yang tidak tahu ini kemudian akhirnya merasa, oh benar Pak konsepnya. Oh itu ustadznya aja, kata ustadznya benar. Ada dalilnya. Ya. Apalagi kalau yang nempelin dalil umpamanya lulusan Madinah gitu ya. Udah semakin menyesatkan masyarakat. Maka dari itu kita harus belajar utuh konsep Islam itu pendidikan kayak apa gitu. Saya kasih contoh. Teman-teman psikologi, teman-teman pendidikan, juga teman-teman yang lain yang mendalami konsep pendidikan hari ini akan tahu bahwa di sebagian konsepnya teman-teman psikologi memunculkan sebuah konsep dan ditulis di buku-buku mereka. Judulnya Jangan Berkata Jangan. Betul? Ada konsepnya Ustaz-Ustazah? Ada ya? Jangan berkata jangan. Wah, kita terbang, kita kata, oh itu konsep Islami Pak, itu bijak sekali, kan? Itu luar biasa. Dari mana bijaknya? Di mana hebatnya konsep itu? Itu konsep melanggar syariat, Pak. Dihapus, buang tempat sampah, itu yang benar. Atau kalaupun konsep ini benar hanya separuh, sebagian saja, betul kan? Hanya sebagian. Nah itu, jadi jauh, Pak. Jauh. Ini kemudian efeknya panjang. Itu kan, wah nanti ada survei, Pak. Ada penelitian tentang ilmu otak, gitu ya. Muncullah ilmu teori otak kiri, pindah otak kanan, pindah lagi otak tengah, ya kan? Besok otak pinggir, otak mana itu. Lelah antum dengan teori Yahudi. Bukan Islam tidak terima penelitian. Oh iya terima. Bahwa itu otak
ilmu sendiri besar, ya. Islam terima, ya. Cuma muslimin ini punya tolak ukur syar'i. Muslimin itu punya Quran Sunnah, itu yang diukur. Yang mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Ya. Ini contoh. Jadi mari kita sesuaikan diri kita menyambut khilafah alamin haji nubuwah, dan kitalah orang-orangnya kalau Allah izinkan. Maka sesuaikan ilmu kita, sesuaikan konsep kegiatan kita. Coba Anda lihat semakin bergeraknya dunia pendidikan. Awalnya setelah dipikir-pikir oleh orang-orang pendidikan, disurvei, di apa segala macam, kemudian mereka mengatakan bahwa nampaknya yang namanya hukuman di dunia pendidikan tidak boleh. Nah, dikeluarkanlah hukuman tidak boleh di dunia pendidikan. Makanya kalau ada guru nyubit muridnya masuk polisian. Ya. Oh itu kan biasa. Di kita juga gitu. Saya bilang ketika ada guru-guru kemudian diadili atau dipanggil polisi gara-gara nyubit muridnya gitu ya, saya bilang kiamat pendidikan Indonesia. Bahwa gurunya harus belajar pendidikan, ya, harus tahu kapan nyubit yang benar, kapan tidak. Tetapi kalau gara-gara itu kemudian gurunya masuk penjara, kiamat pendidikan Indonesia. Allah, Pak, melanggar syariat. Melanggar syariat itu jangan sering-sering, ya kan? Itu melanggar sekali aja musibah, melanggar berkali-kali. Itu baru gunung Kelut meletus sini udah panik, kan? Para Kelut itu di daerah saya sana, Pak, di Jawa Timur sana. Gak usah melanggar syariat lah. Nah, kalau kemudian kita ini melakukan atau menganalisa sesuatu, analisalah dengan syariat ini, dengan wahyu ini. Awalnya hukuman dihilangkan di dunia pendidikan, tidak boleh. Suatu hari ada seorang guru datang ke rumah saya, Pak. Seorang ibu guru datang ke rumah saya kemudian berkata, Ustadz, saya habis ikut pelatihan tentang hukuman di dalam dunia pendidikan. Wah, saya bilang menarik dong, bagi ilmunya ke saya, Bu, saya bilang. Terus beliau berbagi ke saya, ternyata hukuman di dunia pendidikan itu tidak boleh, Ustadz. Oh gitu Ibu, maksudnya gimana? Yang boleh itu sanksi, Ustadz. Ini saya nggak ngerti lagi, hukuman sama sanksi itu bedanya apa, ya kan? Dulu bahasa Indonesia saya perasaan nilainya 10, bagus insya Allah, ya. Dan saya ini penulis, tapi kok ya nggak ngerti saya bedanya antara hukuman dan sanksi, ya kan? Tolong dijelaskan Ibu, jelaskan saya. Begini Ustaz, hukuman itu adalah sebuah tindakan yang diberikan karena pelanggaran, ya kan? Tapi tidak sesuai dengan kesalahannya. Kalau sanksi sesuai dengan kesalahannya. Nah, apa maksudnya? Begini contohnya. Kalau anak melakukan kesalahan, tidak mengerjakan PR. Nah, pokoknya tidak mengerjakan PR. Ya sudah, karena tidak mengerjakan PR, maka yang benar adalah sanksi. Sanksinya adalah mengerjakan PR, karena kesalahannya tidak mengerjakan PR. Itu sanksi dan itu benar. Kalau hukuman itu nggak benar. Anak tidak mengerjakan PR, disuruh ngepel WC. Kamar mandi suruh ngepel, suruh nyapu, suruh ngelap apa, itu gak ada hubungan sama PR. Lihat ya, saya tanya ke ibu itu, Ibu berapa jam duduk ngaji tadi tuh, ikut pelatihan? 2 jam Ustaz. Bu, 2 jam ilmu ibu sia-sia. 2 jam runtuh hanya oleh satu hadis Nabi SAW. Muru auladakum bis salati wahum abna 7 sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anakmu salat umur 7 tahun, pukul umur 10 tahun kalau belum salat. Loh sekarang coba, hubungannya mukul sama meninggalkan salat apa? 2 jam ngaji sia-sia, coba bayangkan tuh Pak, 2 jam. Makanya jadi orang tuh jangan terlalu silau gitu ya, terkagum-kagum dengan konsep hari ini. Jadi kalau ada konsep, wah konsep bagus banget, tak kelihatannya bijak, ukur dengan syariat. Ukur dengan syariat. Apa kalam wahyu kita, kan?
Kalau nggak sesuai buang, gampang aja. Kalimat manusia kan gitu. Kalimat manusia, kalimat kita juga bisa salah buang kalau salah, ya kan? Sama. Ini contoh. Jadi mari kita sesuaikan diri. Ini zamannya sudah zamannya, fase kelima akan hadir. Tetapi bagi yang akan ikut di dalam gerbong peradaban Islam yang akan hadir adalah mereka yang tiketnya cukup. Kalau nggak punya tiket kok naik kereta, turunin di stasiun depan. Makanya kenapa pesawat pemeriksaannya ketat, Pak? Karena nggak bisa diturunin di tengah jalan, ya kan? Masalahnya itu. Makanya pemeriksaannya ketat. Kalau gerbong antum masih bisa masuk. Risikonya cuma diturun di stasiun depan. Jadi sesuaikan, Pak. Lalu kalau nanti peradaban Islam sudah bergerak, kafilah peradaban Islam yang fase kelima sudah bergerak. Kita, Pak, saya naik, Pak, saya Muslim. Ya, mana tiketnya? Ditunjukkan tiketnya. Wah, kemampuan akhlak Anda nggak cukup, ibadah Anda nggak cukup, akidah Anda nggak cukup, ilmu Anda apalagi. Ini Yahudi semua, nggak bisa naik, Pak. Antum lihat? Jadi, mari kita sesuaikan. Kita sesuaikan semua. Tentu kita tidak sempurna, tapi semampu kita sesuaikan. Agar kita bisa naik di dalamnya. Peradaban Yahudi hari ini kita jadi penonton. Masa saat peradaban Islam bergerak kita penonton juga? Kita Muslim, harus kita ikut sebagai pemainnya. Nah, begitu. Maka ya, kan karena dunia pendidikan ya. Jadi saya karena di dunia pendidikan jadi saya bicara pendidikan. Ini contoh-contohnya. Sudah, nggak usah khawatir. Kalau memang tidak sesuai dengan syariat ini dibuang. Dari mulai hukuman dihilangkan, lama-lama ngerembet, Pak, teori itu. Awalnya hukuman dihilangkan. Wah, hukuman, Pak, nggak boleh, nggak benar segala macam. Ini apalagi nanti ada istilah pendidikan ramah anak. Wah, bahasanya keren, Pak. Wah, kelihatannya bijak luar biasa, kan? Kota ramah anak, kelihatannya luar biasa, ya kan? Gimana ramah anak? Wah, anak-anak di masjid diomelin terus. Di masjid enggak ramah anak. Oh iya, lihat Nabi SAW dengan cucunya Hasan Husain radhiyallahu anhuma, kan? Tuh Hasan bukan cuma lari-larian di masjid, Pak, pipis di masjid. Pernah? Dalam riwayat Nabi SAW lagi tiduran di masjid, naik Hasan ke perut Nabi, pipis. Itu sahabat mau mengangkat ke Nabi, "Dah, ibni." Jangan dipegang, ini anak saya, biarin aja. Dia pipis, biar puas pipisnya. Enggak apa-apa di masjid, Pak. Enggak usah diomel-omelin ya. Namanya anak-anak ya. Itu masjid ramah anak baru namanya. Sesuai konsep Nabi. Tapi jangan ramah anak itu pelintir sana pelintir sini. Akhirnya merembet ke sini, Pak. Merembet ke sini sampai muncul konsep turunannya. Konsep turunannya kalau tadi kan yang bersalah tidak boleh dihukum. Maka muncul konsep turunannya. Bagaimana dengan yang berprestasi? Kalau tadi yang bersalah, bagaimana dengan berprestasi? Dulu kalau saya prestasi, Pak, ya dikasih di tulisan rapot ranking 1 dari sekian anak. Senang lihatnya, oh insya Allah senang, ya kan? Nanti di sekolah diumumkan di depan semua orang tua, anak ini ranking 1, ya kan? Dikasih hadiah pula. Ya. Sekarang sudah nggak boleh, karena semua anak adalah bintang. Loh, iya betul kan? Makanya, Pak, kita Muslim, kita punya wahyu, jangan mudah tertipu oleh Yahudi. Bagaimana Islam? Bagaimana Islam ini? Bahwa semua anak dia punya kemampuan di bidang masing-masing, ya. Tapi bahwa mereka berprestasi di bidangnya, sampaikan. Beri dia penghargaan, dimanapun penghargaan itu. Sekarang ada yang berprestasi di dunia akademik, disampaikan. Ini yang paling berprestasi di dunia akademik, Pak. Ada yang berprestasi di dunia lain, yang apa? Saya sampaikan sini. Ada yang berprestasi di dunia, sampaikan tentang prestasi mereka. Sampaikan hak mereka. Rasulullah SAW juga begitu. Nabi itu untuk memacu anak-anak, ya, mau melakukan sebuah kegiatan. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW ada beberapa anak-anak, kata Nabi, ayo lari, yang paling cepat sampai saya kasih hadiah. Lalu lari pada Nabi, dikasih hadiah yang menang. Jadi itu, Nabi lagi melewati anak-anak muda lagi memanah, ya. Kata Nabi, panah nak, panah. Ayah kalian Ismail adalah ahli panah. Nabi Ismail alaihissalam, panah nak. Karena mereka lagi ini, lagi apa namanya, lagi lomba, Pak,
Jadi ada dua grup manah, lagi lomba manah siapa yang kena sasaran. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya milih grup yang ini. Itu supaya yang satu. Nah, akhirnya begitu Nabi milih satu grup yang ditunjuk, nggak jadi manah-manah mereka, Pak. Diem aja. Loh kok nggak jadi manah dari tadi? Panah dong. Ya, mereka bilang gimana kami mau memanah? Wong engkau sudah ada di pihak yang situ, pasti menang itu. Oh, Rasul, Pak. Ya Rasul. Oh, baik, Nabi saya tidak memihak kalau gitu. Saya tidak memihak, silakan panah kalau itu. Tapi sah, Pak. Sah, sampaikan. Puji mereka kalau memang mereka ya, mereka prestasi. Hukum mereka sesuai dengan aturan Islam. Kan begini. Ketika Nabi mengajari memukul, mengajari Nabi loh, Pak. Dan itu bahkan bukan cuma ayat, bukan cuma hadis, di ayat juga ada. Tetapi untuk pembahasan tentang masalah suami istri, kalau tadi masalah anak, lebih dari itu semua. Nah, kan kalau orang salah dipukul ya wajar aja, tapi dengan aturan, karena Islam punya aturan. Yang lebih dari itu, Rasul bersabda, "Alliqus saut fa innahu lahum adaba." Kata Nabi, gantungkan cambuk, karena itu akan membuat anak-anak menjadi beradab. Kalau tadi salah dihukum wajar, Pak. Loh, ini nggak salah kok ditakut-takuti. Tapi itu konsep nubuah. Yang pernah melahirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Rahman, semua orang-orang besar itu. Ini konsep nubuah. Lihat hari ini yang katanya pendidikan bijak itu melahirkan para pecundang, para koruptor, para pembuat dosa. Alikus saut, kata Nabi, gantungkan cambuk. Itu membuat anak-anak menjadi beradab. Kita sekarang ketakutan ya kan, waduh gak berani Pak. Kemana kita yang katanya pejuang syariat ya kan? Ini syariat Pak, syariat di dunia pendidikan. Para pejuang syariatnya harus hadir. Sekali lagi tentu ada aturan. Ada aturan, ada pembahasan khusus tentang itu, yang itu tidak boleh dilakukan kecuali setelah tahu aturannya. Dan bahasa yang menarik adalah salah seorang penulis yang seorang ahli yang menulis dalam bab ini, beliau mengatakan bahwa hukuman di dalam Islam itu seperti obat. Obat itu kalau dosisnya kurang tidak menyembuhkan, kalau overdosis mati. Makanya harus pas. Itu ada ilmunya. Untuk tahu pas itu yang tahu ahlinya. Begitu? Ini cuma contoh. Waktu saya habis ya, belum Pak? Ini hanya contoh bahwa mari kita sesuaikan diri kita. Jadi yang ada di depan kita ini adalah kebangkitan Islam. Betul ya? Khilafah ala minhajin nubuwah, bukan kiamat. Bahwa kiamat dekat jelas itu kalimat Quran. Ya, iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar, itu jelas. Tapi ini adalah kalimat wahyu yang memang dunia ini ya semua sebentar. Kalau kita nih ukuran kita hari ini teman-teman, entah berapa usia kita, tetapi di depan kita ini adalah kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam, bukan kiamat. Sekarang ketika membahas tentang akhir zaman, ya kan? Akhir zaman Pak, tanda-tandanya udah jelas semuanya, ya kan? Udah jelas semua, berbagai macam, ya kan? Danau Tobaria mulai kering, wah, ya kan? Dikasih foto-fotonya di internet. Wah, ini pergolakan negeri Syam. Kita semua tahu. Oh, iya, apalah peristiwa apalagi yang lainnya, ini jelas tanda kiamat sudah dekat, Pak. Sebentar lagi Dajjal keluar. Oh, sampean nggak baca hadis dengan sempurna masalahnya. Mari baca dengan utuh, Pak. Saya sekarang uraikan sedikit kilas supaya kita tahu. Dan ini telah dirangkai sampai saya download ceramahnya Dr. Ait Al-Qarni. Diwawancarai di televisi beliau. Sampai saya download dari YouTube itu bahwa
Dan perlu diketahui bahwa Dr. Ait Al-Qarni itu S1, S2, S3-nya hadis. Jadi beliau kuasai betul periwayatan hadis. Waktu ditanya oleh pembawa acara TV itu, wahai Syekh, ini hari ini sudah banyak yang mengaku Imam Mahdi. Ya, disebutkan beberapa kasusnya oleh pembawa acaranya ini, termasuk yang ngerebut mikrofon di Masjidil Haram. Terus teriak-teriak bahwa saya Mahdi. Ya, pernah kejadian. Belum terlalu lama. Kemudian bahasa beliau simpel aja, orang berilmu. Beliau mengatakan, "Hadza laisa zamanuh." Ini bukan zamannya Mahdi datang. Lu kok sok tahu? Bukan sok tahu, ini ilmu ada ilmunya. Ini bukan zaman Mahdi datang. Saya nggak bawa laptop. Kalau saya bawa laptop, saya tunjukkan bagaimana beliau sampaikan. Ahli hadis tuh. Dan tahu riwayat, ini bukan zamannya. Tahu Pak. Kenapa? Di depan kita ini zaman kebangkitan hadir. Khilafah alamin haji nubuwah. Kapan Mahdi datang? Nah, ini supaya kita tahu baca zaman dan di mana sekarang kita berada, apa yang harus kita lakukan. Al-Mahdi, dari sekian banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Al-Mahdi, kehadiran Al-Mahdi, dan itu pasti. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Hadis ini menyampaikan dengan sangat jelas bahwa kehadiran Al-Mahdi itu salah satu cirinya, dari sekian banyak cirinya. Karena salah satu cirinya adalah keadilan sedang ternodai, kezaliman di mana-mana. Kemudian kita bilang, wah ini zaman zalim banget nih Pak, pas berarti Mahdi mau datang. Jadi kita suka menyimpulkan sesuatu dari satu hadis. Mohon tidak diulangi kesalahan itu. Karena tidak pernah ada dalam kaidah yang diajarkan para ulama, satu ayat, satu hadis terus disimpulkan. Itu nggak benar Pak. Tidak benar. Para ulama selalu akan meramu seluruh dalil. Kalau dalam bahasa orang-orang hadis adalah mengumpulkan seluruh riwayat dalam satu bab yang sama, dikumpulkan dalam satu bab. Kemudian akan dianalisa oleh berbagai ilmu, baru outputnya keluar. Apa hukum berikutnya? Ini satu hadis disimpulkan, satu hadis disimpulkan, satu hadis disimpulkan, satu ayat disimpulkan, satu ayat disimpulkan. Akhirnya kemudian kita bingung masing-masing. Dirangkai Pak. Dirangkai kalimat itu. Jam'ul adillah kalau kata orang fikih. Kumpulkan seluruh dalil. Al-Mahdi salah satu cirinya datang kan dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwa kemunculan Mahdi dimulai dari pertikaian 3 anak khalifah. Lihat kalimatnya jelas. 3 anak khalifah. Khalifah sekarang Saddam Hussein apa Raja Abdullah? Lu kok ketawa antum? Berarti tidak ada kan? Itu anehnya. Nabi jelas bahasanya. Lihat, Nabi detail dalam membedakan antara kata khilafah dengan kata mulk. Betul ya? Kekhilafahan dan kerajaan. Sejarah Islam malah tidak membedakan. Para ulama membicarakan sejarah Islam malah sering tidak membedakan. Bahkan sering menyebut khalifah Harun ar-Rasyid, khalifah. Padahal sudah bukan khalifah aslinya sebenarnya. Walaupun sah-sah saja, tajawuzan. Tetapi maksudnya adalah Nabi lebih detail kalimatnya. Di hadis itu Nabi jelas mengatakan bahwa akan berbeda pendapat, berpecah belah, bertikai antara 3 anak khalifah. Sekarang mana khalifahnya? Nah iya. Loh, makanya kenapa orang seperti Dr. Ait Al-Qarni mengatakan ini bukan zamannya. Bukan zamannya. Oh, khalifahnya belum ada, Pak. Kecuali di sini sudah ada yang ngaku khalifah loh. Nah, iya kan? Maka dari itu masing-masing berebut pundi-pundi muslimin. Itu anak khalifah itu rebutan hartanya muslimin. Bapaknya meninggal, ya kan? Itu rebutan harta muslimin. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan harta muslimin dalam hadis ini. Kemudian setelah itulah nanti baru ini salah satu yang menandai kehadiran Al-Mahdi yang akan kembali mengangkat muslimin menuju kesejahteraan dan keadilan. Nah gitu. Bahkan fasenya pun disebutkan. Berarti begini, khilafah alamin haji nubuwah itu puncak kebesaran muslimin. Yang fase kelima, kan dari sekarang zaman kita ini jauh dari Islam, kemudian dia akan naik, kan perlu proses naik Pak ya, kan gak langsung tak gitu, gak bisa langsung naik proses naik
sampailah kita khilafah ala minhajin nubuwah, terus begitu. Oke, turun. Begitu turun, salah satu penurunan itu diantaranya adalah anak-anak khalifah rebutan harta. Kan berarti penurunan. Nah, berarti turun. Barulah hadir Al-Mahdi. Naikkan lagi. Hah? Begitu. Maka dari itu ini bedanya, Pak. Ini bedanya nih. Yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Di negeri ini begitu menyikapi tentang pertikaian, menyikapi tentang perang yang terjadi sekarang di Suria, namanya, melawan pasukan kafir Bashar al-Assad. Kemudian ketika terjadi perang itu, sebagian di kita mengomentari, wah ini Pak, ini tanda akhir zaman. Ya, tanda akhir zaman, ini sudah dekat nih. Coba hati-hati, sebentar lagi Mahdi keluar nih. Jangan sampai kita tidak membaiatnya. Bedakan dengan teman-teman Suria sendiri. Saya membaca status teman dari Suria, gitu ya, orang Suria, dia membuat statusnya bahwa Suria fi marhalatil makhad. Suria sedang mules. Mules, Pak. Makhad itu mules, mau lahiran. Hebat, pakai ilmu. Orang berilmu bicara begitu. Apa yang akan lahir? Satalidu fi istriha, satalidu fi istriha al-khilafah. Lahir, begitu lahir yang keluar khilafah. Setidaknya ini yang lebih dekat pada ilmu gitu, Pak. Bukan kita, oh ini kiamat kok dekat banget sudah ya. Iya, kiamat memang sudah dekat, dari Nabi hadir dan masih hidup banyak Nabi bilang kiamat dekat kok, ya. Maka sesuai dirahmati Allah SWT. Jadi sekarang PR kita hari ini adalah bagaimana kita dengan kemampuan kita yang terbatas, dengan kesolehan kita yang terbatas, dengan ilmu kita yang terbatas, kita mencoba menyesuaikan diri dengan kehadiran kebangkitan muslimin ini di depan kita ini, bahwa yang hadir setelah kita ini adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Dan itulah yang kemudian mengharuskan kita untuk mengembalikan semua manhaj kenabian di semua wilayah. Di semua wilayah, di pendidikannya, ya, di kesehatannya, ya, di politiknya, di ekonominya, di kepemimpinannya, wilayah keamanannya, apa segala macam. Sosialnya, seninya, kembalikan kepada fase nubuwah, manhaj nubuwah itu, sehingga kemudian kita wajib kalau gitu untuk langsung saja nanya, selalu bertanya kita kepada Rasul, langsung kita bertanya pada Rasul, ini konsep sesuai apa tidak gitu, Pak. Tadi jangan sampai tertipu lagi kan, racun kemudian kita labeli dengan madu, begitu diminum sama orang mati bareng-bareng. Gara-gara kita yang melabeli, maka mohon para ustadz ustadzah hati-hati melabeli konsep penelitian dengan ayat, tolong hati-hati. Itu kalau benar pas alhamdulillah, kalau tidak itu racun antum melabeli dengan madu, diminum sama orang, mau madu mati rame-rame. Hati-hati. Apalagi para tokoh ustadz yang didengar oleh masyarakat, berhati-hati melabeli itu. Baik, saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini sudah hampir setengah 11. Ya, mudah-mudahan bisa ya, sedikit berbincang ini menjadi bagian dari satu pengingat kita bahwa beginilah seharusnya orang beriman membaca zaman, membaca sekelilingnya. Ada ayat yang dibacakan, ada hadis yang dibacakan, ada sejarah Islam yang bisa dianalisa dan semuanya bermanfaat, kemudian juga menjadi sebuah pelajaran apa yang harus kita siapkan, ya, bagaimana kita harus berlaku, bertindak dan menyesuaikan diri dengan konsep-konsep Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manhajun nubuwah, sehingga kemudian ketika hadir fase kelima ini dalam khilafah ala minhajun nubuwah itu, maka mudah-mudahan kita termasuk pelakunya. Kita mudah-mudahan diberikan Allah usia yang cukup untuk kita bisa menyaksikan kebesaran Islam itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Budi Azhari atas ilmu yang sangat bermanfaat buat kami, khususnya tentang masalah sejarah. Kalau tadi beliau antum menyampaikan bahwa kita sekarang ini berada di marhalah menunggu. Ini di belahan bumi yang lain justru sudah ada di antara kaum muslimin yang mengklaim bahwa mereka sudah mendirikan yang namanya Daulah Islam, sehingga kemudian mereka membaiat Amirul Mukminin mereka. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana sikap Ustadz menyikapi masalah ini, yaitu munculnya Daulah Islam yang mana mereka punya Amirul Mukminin dan mengharuskan kaum muslimin untuk membaiat amir mereka. Demikian Ustadz, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, jazakumullah. Ustadz telah menerangkan riwayat Ahmad tentang ahdi nubuwah, khilafah ala minhaj nubuwah, kemudian mulkan adzan, mulkan jabarin, kemudian kembali kepada khilafah ala minhaj nubuwah. Pertanyaan gini, Ustaz. Permohonan nih. Karena sekarang ini juga anak-anak muda juga pada bikin anak-anak yang tak karuan itu ya, bikin namanya panitia hari kiamat. Panitia hari kiamat itu loh, ditulis besar-besar di belakang panitia hari kiamat. Nah, karena Ustadz sudah terangkan di depan itu, insya Allah ke depan ajalah khilafah ala minhaj nubuwah, ya, kita mohon ada panitia gitu loh. Bukan ikut juga anak muda tadi, panitia, mungkin ketua panitianya Ustadz Budi Azhari. Kemudian panitia yaitu apa syarat-syarat orang bisa masuk dalam kelompok ala khilafah ala minhaj nubuwah tadi, apa syarat-syaratnya, siapa yang boleh ikut, itu maksudnya dari segala sisi yang keimanan dan mudah-mudahan nanti Ustaz Budi Azhari saya banyak menerangkan atau melahirkan orang-orang banyak menerangkan di masyarakat yang jadi panitia lah panitia khilafah ala minhaj nubuwah gitu, Ustaz. Mudah-mudahan termasuk yang Rasulullah SAW mengatakan kan harus dicari orang-orang yang annasu ka ibili mi'atin la takadu la tajidu rahilatan. Mudah-mudahan Ustadz dan kita termasuk yang rahilatan insyaallah. Jazakumullah khairan. Ikhwahwati hafizakumullah. Kalau daulah Islam yang di belahan bumi lain yang sudah membaiat amirnya atau membaiat khalifahnya itu terlambat, Pak. Duluan Indonesia. Indonesia sudah ada yang punya khalifah, betulan. Jadi kalau untuk baiat nggak usah jauh-jauh, ada khalifah di sini kan, ada khalifah di sana juga. Di sini khalifah nggak satu lagi. Karena saya pernah diskusi dengan mereka, Pak. Secara pemahaman baik, bagus. Tetapi kemudian mereka meyakini bahwa ini khalifah ditegakkan, gitu ya. Kemudian mereka sudah membaiat khalifahnya. Saya pernah diskusi dengan mereka di forum terbatas, hanya pemimpin-pemimpin, kemudian tim inti dai mereka seluruh Indonesia dikumpulkan. Saya diundang untuk mendialogkan tentang bab ini. Itu begitu saya dialogkan, cukup panjang dialognya. Saya sampaikan konsepnya lebih detail dari hari ini tentang khusus tentang masalah itu. Itu sampai akhirnya ada anak muda, ini dai mereka dari Indonesia bagian timur, itu sampai nangis-nangis, Pak. Sampai bilang gini, dia berkata kepada pembimbingnya, di ustadz tertingginya yang hadir saat itu. Nangis, Ustadz gimana nih, apa kita lanjutkan apa tidak ini gitu. Kenapa? Jadi ternyata memang salah pahamnya sangat serius, Pak. Termasuk yang hari ini muncul. Dan kita juga jangan terlalu mudah bereforia. Wah, ini udah dekat. Karena semua ada ilmunya, Pak. Jadi jangan mudah bereforia. Ketika kalau yang saya dialog dengan teman-teman ini, itu begini, begitu saya udah panjang berdialog, akhirnya saya mundur lagi ke belakang, Pak. Saya bilang sebentar, kayaknya ada nggak nyambung nih pembicaraan kita, udah panjang lebar kita bicara. Saya mau tahu definisi khilafah antum ini apa gitu. Jangan-jangan antum salah paham nih. Ternyata betul salah paham, Pak. Jadi mereka ini menganggap bahwa khilafah ala minhaj nubuwah itu adalah nubuwah. Beda, Pak.
Namanya khilafah itu pengganti, berarti datangnya setelah nubuah. Makanya ala minhajin nubuah, nubuahnya dulu tegakkan dulu, baru khilafahnya muncul gitu. Oh pantes, kalau gitu antum salah paham. Kalau antum mau bicara tentang masalah nubuah, Nabi dakwah di Mekah hanya dengan beberapa orang, kemudian Nabi pemimpinnya, sahabat ikut dengan Nabi, itu mah ayo, semua orang juga siap. Tapi khilafah itu khalifah pertama siapa? Abu Bakar, bukan Rasul. Kalau Rasul Nabi, Pak. Nabi Rasul. Khalifah pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Jadi salah paham ternyata. Ternyata yang dimaksud adalah maksudnya dakwah Islam, Pak. Seperti Nabi. Kalau itu kita sepakat semua. Tapi kalau kita bicaranya khilafah ala minhajin nubuwah, khalifah pertama itu Abu Bakar. Makanya Nabi mengatakan al khilafatu ba'di 30 sanah, itu mulai dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah sama nih kasus dengan saya tidak terlalu mendalami, tapi saya hanya melihat informasi. Saya sebut tidak mendalami itu karena saya tidak pernah merasa puas kalau informasi dari internet, itu masalahnya. Jadi saya walaupun saya banyak membaca tentang informasi di Syam, di Irak, tapi karena informasi internet saya belum percaya. Karena ya begitulah, Pak. Makanya saya bilang teman-teman tolong hati-hati. Tabayun itu merupakan konsep Quran. Hati-hati ya kan. Ini ada SMS sedikit sebar, SMS sebar ya kan. Menyesatkan orang kita baru tahu. Saya tidak susah untuk percaya karena memang kita diminta oleh Nabi SAW untuk bersikap adil pada informasi. Sehingga ketika umpamanya ini subhanallah pelajaran, Pak. Sampai akhirnya saya berantem di Facebook sama anak muda. Saya itu paling malas komentar di Facebook. Jadi kalau antum lihat Facebook saya hampir jarang update status. Itu karena saya menggunakan Facebook itu hanya untuk melihat tentang umat ini lagi ngapain gitu kan. Ya, dan dari situ saya bisa mengukur Indonesia bangkitnya kapan. Yang diomongin apa sih ini ya kan? Karena Facebook saya itu isinya lengkap, Pak. Dari para ustadz, masyaikh, gitu kan, para dai, masya Allah, ahli ilmu. Sampai ABG nggak jelas ada, lengkap Facebook saya lengkap, udah penuh dari kapan-kapan, udah biarin aja dan sehingga saya tahu gitu apa sih, oh di level ini yang dibicarakan, di level ini yang dibicarakan gitu, ketahuan. Ukurannya memang sangat kecil, itu hanya 5.000 teman saya di Facebook, jadi sangat kecil. Tapi dari pembicaraan saya tahu kualitas. Oh ya, belum ya kan, belum waktunya. Nah ini teman-teman rahmati Allah, ketika muncul Daulatul Iraq wa Syam, ya kan, yang kalau di Indonesia disebutnya ISIS. Kemudian ada euforia besar. Wah ini bibit cikal bakal khilafah, ya kan. Ini kemudian sampai yang saya berantem sama anak muda di Facebook itu, sampai akhirnya dia keluar dari pertemanan saya, ya kan, dia unfriend saya. Saya sebenarnya males, Pak, karena ini tapi karena sudah sangat keterlaluan, baru saya hadir. Dia cuma berantem sama teman-temannya, kemudian saya hadir, saya diajak berantem sama dia, ya kan. Anak-anak muda semangat, ya kan. Semangat saya kagum lah, semangat antum masya Allah, ya kan. Tapi tolong bekali pakai ilmu. Begitu kalimat yang membuat saya marah adalah bahwa ini lihat jihad di negeri Syam, ya kan, Daulatul Iraq wa Syam, segala macam gitu. Mana ikhwan? Mana jihad mereka gitu, Pak. Saya bukan orang ikhwan, ya kan. Tetapi saya bilang subhanallah, ente jihad juga belum, ya kan? Baru juga kemarin sore. Itu Hamas tuh ikhwan, sayapnya ikhwan. Ya kan? Dan jangan kayak itu. Wong jubirnya ikhwan ada di Syam, ada di Suriah. Dan banyak di sana teman-teman Hamas, ya kan? Kenapa antum tidak bisa berhusnudzon bahwa mereka berjihad? Sebagaimana mereka berjihad itu. Kok kenapa kalau mau berantem sama orang kafir, kok berantem sama ikhwan? Berantemlah sama orang kafir. Jangan berantem sama saudara antum sendiri. Kecuali antum menganggap ikhwan kafir. Kemudian saya bilang, Ustadz, tolong dikasih datanya. Karena ini kalimat antum bahaya.
Tolong kasih datanya. Dalam Islam kita bicara dengan bukti. Apa bukti bahwa ikhwan tidak ikut terlibat jihad di negeri Syam? Nah, kemudian dimunculkan datanya. Saya balas dengan data berikutnya. Nih, lihat nih pengumuman resmi ikhwan. Ini ribut akhirnya. Sampai akhirnya saya disuruh membuktikan bahwa antum dong Ustadz yang membuktikan. Mana buktinya kalau ikhwan itu berjihad di negeri Syam? Loh, saya bilang, kenapa harus saya membuktikan? Yang menuduh itu antum. Kalau antum ngerti syariat, dalam Islam yang memberikan bukti adalah yang menuduh. Nah, saya cuma membantu antum, yuk tunjukkan buktinya. Nah, akhirnya ujung-ujungnya debat nggak selesai, Pak. Akhirnya dia keluar dari pertemanan saya, kan. Tapi memberikan pelajaran panjang karena dialognya jadi panjang lebar, dan sampai ada teman saya masuk ke inbox mengatakan, Ustadz tumben mau berantem ya kan. Saya bilang keterlaluan, kalau enggak saya nggak malas berantem gitu, Anda buang energi. Apa maksud saya? Dan saya lihat sekarang, bayangkan efek buntut dari itu, Dalatul Iraq wa Syam itu, Pak. Buntutnya adalah anak-anak muda yang semangat di Indonesia, ilmunya nggak seberapa, jihad juga enggak, ya kan? Ngomongnya gede. Itu efeknya adalah waktu itu sampai mengupload mencaci maki Syekh Abdul Aziz Ali Sheikh, mufti Saudi yang hari ini. Ingat betul saya. Jadi muncul fatwa, bukan fatwa, waktu itu adalah pertanyaan ke beliau, kemudian beliau menyampaikan nasihat. Ditulislah itu, bahkan diberitakan di berita web Islam di Indonesia. Pokoknya intinya saya lupa kalimatnya, pasnya, tapi intinya yang saya pahami adalah bahwa mufti Saudi melarang jihad. Gak sopan amat ya kan? Ulama itu, beliau itu. Ya, lah kita loh Pak, ilmu gak seberapa. Memang biasanya kalau ilmu gak seberapa itu gayanya luar biasa, petentang-petenteng itu memang begitu biasa. Itu memang biasanya ilmunya sedikit. Itu habis dicaci maki itu mufti Saudi, Pak. Nah, tadi saya bilang, kebiasaan saya tidak suka saya melihat satu berita, mohon maaf sekali lagi, apalagi yang bahasa Indonesia. Betul, Pak. Asal berita itu dari luar, saya akan cek dari luar langsung. Saya cari informasi, karena kalau di Timur Tengah umpamanya, itu web itu ada penanggung jawabnya dan kita tahu orangnya. Umpamanya ini webnya Dr. Ait Al-Qarni, ini webnya Salman Auda, ini webnya Syekh Soleh Munajjid, ini webnya siapa, ini webnya ulama-ulama Al-Azhar, ini webnya ulama-ulama Maroko, itu ada bunyinya semua, Pak. Sehingga kita tahu kualitas web ini. Karena beliau bahkan kadang-kadang fotonya ada. Nah, kalau web kita kan siapa aja nulis. Nah, itulah kemudian saya cari informasi. Apa sih kalimatnya Syekh Abdul Aziz Ali Sheikh ini sebenarnya? Apa betul dia melarang jihad? Ya, selama husnudzon kita, ulama sebesar beliau nggak mungkin melarang jihad, Pak. Saya cari berita tidak di satu web. Saya cari di berbagai web yang bisa dipercaya. Ternyata bunyinya begini, ini bunyinya. Lihat nih, bagaimana orang kalau hasad itu memunculkan berita dengan hasad. Web itu bunyinya, berita kalimat beliau itu begini. Saya menasihat, ini kurang lebih ya, tidak pas ya. Saya memberikan nasihat kepada anak-anak muda Saudi yang mau berangkat jihad ke negeri Syam. Tolonglah Anda pikirkan ulang, atau apa kalimat pasif, jelas pikirkan ulang. Mengapa? Karena kalian tidak tahu ke Suriah mau bergabung ke kelompok yang mana. Apa artinya beliau melarang jihad? Kalau orang cerdas enggak, Pak. Kalau orang cerdas tapi kalau orang hasad tertutup kecerdasannya. Apa beliau melarang? Enggak, Pak. Beliau hanya mewanti-wanti, hati-hati. Kalau kamu di sana kan berbagai macam kelompok, berbagai macam tentara kumpul. Nah, kamu tidak tahu kamu bergabung kemana. Bukankah kalau dalam bahasa syariat, apalagi Syekh Abdul Aziz Ali Sheikh adalah seorang ahli fikih, dalam bahasa syariat ada mafhum yang bisa dipahami. Artinya bahwa kalau kamu tahu bergabung ke kelompok mana, berangkat aja. Yang jelas kau tahu harus bergabung ke kelompok mana. Itu. Ya, makanya di belakangan begitu perang antar mujahidin di Suriah, coba. Jadi muslimin teman-teman, muslimin itu hari ini belum siap. Mau pakai demokrasi ala Mesir tidak siap. Mau pakai jihad ala Suriah juga belum siap. Coba, Pak. Itu muslimin kita hari ini. Itulah mengapa kita naikkan yuk tingkat, kita upgrading diri kita ini. Nah,
Kemudian begitu sekarang perang antar mujahidin, beritanya simpang siur. Saya nggak berani ambil kesimpulan berita simpang siur. Gimana ini kan? Saling bunuh, saling ngangkat kepala saudaranya, kepala ditaruh begini, ditancepin di ini, juga karu-karuan. Nanti ada yang bilang, "Oh itu fotonya bohongan Pak." Wah, sudah karu-karuan. Yang jelas, yang pasti adalah memang ada perang antar mujahidin. Itu pasti. Saya cari informasi sangat sering dan termasuk adalah diantaranya adalah ada orang yang seorang ulama besar yang mencoba untuk mendamaikan, dan itu tidak satu orang mencoba mendamaikan para mujahidin. Dong, yang dihadapi orang kafir, berantem sendiri. Ajaib Pak negeri ini. Apa muslimin hari ini? Kenapa? Karena tadi, yang nggak ikut jihad saja di Indonesia, nggak ikut jihad, berantem sendiri di sini. Jihad juga enggak ya kan? Berantem aja sama saudaranya kerjaannya. Orang lain di sana berjihad, di sini kita ngomentari sana berantem. Aneh. Subhanallah. Kemudian begitu pertikaian dan semua nunjuk hidung ke ISIS itu, ke Daulatul Iraq wa Syam penyebabnya. Ini versi yang dibaliknya. Daulatul Iraq wa Syam nuduh ke sana juga. Wah, bolak-balik itu. Gitu ya. Tapi jelas bahwa masalah itu serius karena sampai perang di antara mereka dan segala macam. Saya beberapa waktu yang lalu tiba-tiba kepala saya berputar lagi ke belakang, gitu ya. Itu mengingat tadi saat mereka mencaci maki kalimatnya Mufti Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Saya bilang dalam hati, apa ini? Ini adalah merupakan dampak dari mereka menghina ulama. Para ulama mengatakan luhumul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu beracun. Jangan dimakan, mati ente. Hati-hati menggunjing para ulama, Pak. Ini jangan-jangan ini dampaknya. Ulama, Pak. Jangan main ente ini sembarangan aja. Jadi ini. Nah, terakhir saya baca kalau ini versi teman-teman Hizbut Tahrir, ya kan? Begitu teman-teman Hizbut Tahrir ditanya di Indonesia ini, ditanya pemimpinnya tentang bagaimana menurut Ustadz tentang Daulatul Iraq wa Syam, apakah itu adalah kekhilafahan yang sah gitu. Setahu saya sih, saya ingat saya Hizbut Tahrir ya, karena saya baca di mana itu, di tulisan mereka itu, saya ingat saya itu, dan jawabannya bukan, karena tidak terpenuhi syarat 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya. Nah, akhirnya saling, udah pokoknya akar karuan Pak, saling tuduh, saling ini segala macam ya, sampai begitu. Daulatul Iraq wa Syam, ini negara Irak dan Syam Islam ini, mengaku bahwa dia adalah anaknya Ayman Adz-Dzawahiri, Tanzim Qaidah gitu ya, dari Al-Qaeda itu, Ayman Adz-Dzawahiri. Ayman Adz-Dzawahiri mengeluarkan pernyataan, oh bukan anak saya. Saya nggak pernah diajak diskusi, nggak pernah diajak dialog, nggak pernah diajak musyawarah pendiriannya. Sudahlah Pak. Lihat Pak. Dan itu bukan karakter khilafah. Ya, karakter khilafah. Nah, termasuk yang tadi saya bilang Pak, yang di Indonesia itu. Di Indonesia itu, yang betul-betul namanya khalifah. Mereka bilang khalifah, ini khalifah kami Pak. Kami sudah berbaiat khalifah. Saya cuma bilang dua hal. Pertama begini, saya bilang di Indonesia ini saja, apalagi di dunia itu yang menyatakan diri sebagai khalifah nggak satu. Sementara Nabi SAW mengatakan bahwa kalau ada khalifah di baiat, kemudian di baiat khalifah kedua, maka bunuh yang kedua. Nah, saya cuma nanya, yuk kita bunuh siapa yang kedua ini? Bukan, kalau khalifah begitu Ustaz ya. Kalau khilafah begitu memang Ustaz. Saking tidak boleh ada dua kepemimpinan. Lah ini ngaku khalifah. Yuk kita bunuh, yang mana harus dibunuh? Ini memang kacaunya ilmu. Itu satu. Yang kedua, tolong yang sopan, tolong yang rendah diri, rendah hati. Antum lihat, saya bilang 300 tahun lamanya muslimin memakmurkan daratan Eropa melalui Andalus. Selama 300 tahun lebih itu muslimin tidak berani mengaku bahwa kekuasaan muslimin adalah kekhilafahan. Mereka hanya menyebutnya imarah. Imarah itu di bawah kekhilafahan. Amir itu di bawah khalifah. Mereka nyebutnya imarah. Mengapa? Mengapa nyebut imarah? Karena di timur masih ada khalifah, pusatnya di Baghdad. Mereka ta'adduban,
Begitu, Pak. Itu orang berilmu. Hanya begitu masuk pasnya tahun 300 sekian belas. Ya, di masa Khalifah Abdurrahman An-Nasir, dialah orang pertama pemimpin Andalus yang mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah. Ketika ditanya, loh kok Anda berani? Kemarin sebelum Anda nggak ada yang berani. Ya, karena di timur sana kekhilafahan sudah jatuh bukan kalah, tapi khalifah sudah tidak berfungsi. Khalifah hanya boneka yang dipermainkan, sehingga saya nyatakan saya khalifahnya sekarang. Setelah timur mulai bermasalah. Itu ijtihadnya Abdurrahman An-Nasir rahimallahu taala. Itu Pak. Jadi semua ada bahasa ilmunya ya. Silakan terus dicari ilmunya. Baik. Nah, ini ada panitia hari kiamat di mana saat yang bikin panitianya? Kiamat nggak usah dipanitiain, insya Allah terjadi pasti terjadi. Baik, bagaimana sekarang kita mempanitiai kekhilafan yang hadir ini ya? Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita semua jadi panitianya untuk kehadiran itu, dan mudah sekali mengukurnya mudah. Kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma ana alihi wa ashabi, itu kunci besarnya. Bahwa karena memang sekali lagi khilaf alamin haji nubuwah itu kalimatnya sama antara fase 2 dengan fase 5. Sehingga yang harus diperhatikan adalah semua tolok ukur Islam itu yang harus kita munculkan di diri kita. Kalau kita memulai dari manapun, umpamanya, dan ini dakwah ini juga harus melihat dengan proses yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu panduan kita. Zaman ini ya, mau apalah namanya, mau zaman modern, mau zaman teknologi canggih, mau zaman apapun, tetapi ternyata masih banyak zaman ini masih banyak cocoknya dengan kata jahiliyah dalam Quran. Karena kita tahu dalam Al-Quran tersebut beberapa kali kata al-jahiliyah, betul ya? Ada dhon al-jahiliyah, ya, dhon adalah praduga, keyakinan jahiliyah. Ada dhon al-jahiliyah, ada hamiyat al-jahiliyah, betul ya? Sebuah kesombongan jahiliyah, fanatisme jahiliyah, pertarungan bisa pertumpahan darah hanya karena masalah sepele, itu jahiliyah kerjaannya dulu Pak. Orang Arab dulu gara-gara tarung kalah lomba kuda, kemudian saling adu syair, saling ngecek, akhirnya perang. Sama sekarang ya, nonton bola tawuran, sama, nggak beda jauh Pak. Gara-gara apa perang gitu. Jadi sama, hamiyat al jahiliyah, ya. Tabarrujal jahiliyah, penampilan, sudah penampilan dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Penampilan diumbar syahwat, tabarrujal jahiliyah, hukmal jahiliyah, hukum jahiliyah. Jadi masih lengkap utuh gitu Pak. Makanya ada buku judulnya Jahiliyah Al-Qarn Al-Ishrin, Jahiliyah abad 20, tulisannya Syekh Muhammad Qutb, Jahiliyah Al-Qarn Al-Ishrin. Nah, saya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang berperan itu Pak, dengan apa kualitas yang harus kita hadirkan, maka memang kita harus melakukan perbaikan diri itu sebagaimana dulu para sahabat memperbaiki dirinya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua unsur kejahilian yang tadi saya sebutkan itu hilang dulu memang dalam diri kita Pak. Ya harus hilang. Yang dzannal jahiliyah, hukmal jahiliyah, tabarrujal jahiliyah, hamiyatal jahiliyah. Karena yang dihapus oleh Nabi adalah jahiliyah. Kan jahiliyah yang dihapus, kehidupan jahiliyah baik di Arab ataupun di luar Arab. Dihapus jahiliyah itu. Terus Nabi membangun sahabatnya. Kalau kita perhatikan bagaimana para ulama Al-Quran, nah ini antum ahlinya. Para ulama Al-Quran menyampaikan tentang bagaimana Al-Quran turun membenahi masyarakat. Quran itu kan turunnya bertahap, ya? Turunnya bertahap. Bertahapnya Quran justru harusnya menjadi inspirasi besar buat kita. Beginilah cara Quran, inilah kurikulum Quran, inilah urutan Quran membenahi masyarakat. Makanya muncul diantaranya buku Kaifa Yubarmijul Quran al-Haya,
Dr. Abdul Majid Ali Al-Ghili. Seterusnya, itu yang mencoba menganalisa Quran berdasarkan turun, apa temanya. Nah, itu yang kita perbaiki. Kita lihat, perhatikan. Ini menurut buku Kaifa Yubarrijul Quran Al-Haya yang menganalisa Quran berdasarkan urutan turun untuk kita tahu bagaimana Quran memprogram di program kehidupan ini sampai begitu Rasul wafat, Jazirah Arab sudah masuk Islam dan Madinah yang kecil itu menjadi pusat peradaban dan isinya adalah para pakar seluruh dunia yang diperlukan oleh dunia saat itu, cari di Madinah ada. Dahsyat Pak itu. Itu hasil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bimbingan Al-Quran. Disebutkan di situ di buku itu bahwa ini kata penulisnya bahwa saya analisa seluruh Quran ini dan kemudian berdasarkan urutan turun, bukan urutan mushaf ya, urutan turun. Walaupun ada khilaf ulama banyak tentang masalah urutan turun, maka ternyata kata beliau tanpa saya sadari, saya cuma mengkaji surat per surat. Berhentilah saya, kata beliau, di sebuah surat, ya, di surat seingat saya surat ke-38 dari urutan turun, bukan urutan mushaf ya, urutan turun. Di situ saya berhenti, saya hentikan kajian saya. Kenapa? Karena surat berikutnya itu sudah beda tema besar. Jadi 1 sampai 38 itu satu tema besar. Terus, loh, ini kok sudah beda? Suratnya suasananya beda isi suratnya. Terus kemudian ternyata berhenti lagi di surat berikutnya, di surat yang kesekian, kemudian oh ini beda lagi dan seterusnya. Ternyata ini menurut beliau yang telah mengkaji bahwa sepertiga yang pertama itu ternyata adalah islahul fard, perbaikan individu. Setiap pribadi muslim diperbaiki, semua diperbaiki, semuanya. Kita tahu apa yang harus diperbaiki sebagai seorang muslim. Baru berpindah ke sepertiga berikutnya, itu ayat sangat banyak berbicara tentang islah al-mujtama. Ternyata subhanallah, sistematis Quran itu. Islahul mujtama, perbaikan masyarakat. Begitu individu sudah baik, yuk sekarang masyarakat terperbaiki. Nah, sepertiga yang terakhir adalah islah ad-daulah, perbaikan negara, sistem. Makanya orangnya belum baik, tiba-tiba bicara perbaikan negara, pasti ikut rusak di sini, Pak. Belum cukup, nggak bisa dilompati fase ini. Dan inilah ternyata urutan Quran. Makanya subhanallah, sebagai ahli Quran, saya karena di sini adalah ahli Quran dan saya nggak berani bicara ini, nggak sopan sama ahli Quran ya. Maka begini teman-teman, tolong Quran antum gali, keluarkan kepada kita, kepada seluruh masyarakat dunia ini, semua solusi di Quran ini adanya. Sebagaimana kalimat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada ilmal awwalin wal akhirin falyusawwiril Quran. Ini dalam Al-Mu'jamul Kabir At-Tabrani. Yang menginginkan ilmunya orang awal dan ilmunya orang akhir, maka dalami Quran. Fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Karena di dalamnya ada ilmunya orang awal, ilmunya orang akhir. Jadi keyakinan gitu, Pak. Saya kasih contoh antum sederhana nih. Ini contoh lain, Pak. Contoh lain, Pak. Kalau bicara tentang dunia kesehatan, hari ini kedokteran menyebut dirinya sebagai dunia medis yang canggih, peralatan sudah canggih segala macam. Ternyata penyakit lebih canggih. Makanya banyak penyakit tidak tersembuhkan. Ya kan? Bahkan kalau menurut penelitian seorang profesor di Jepang, bahwa ternyata yang bisa disembuhkan oleh penyakit medis oleh medis hari ini hanya 20% penyakit. Kita takut juga 80% penyakit nggak bisa disembuhkan oleh medis hari ini. Dan itu saya bisa merasakan sendiri, Pak. Karena ayah saya itu penyakitnya sederhana, asam urat. Yang bilang juga dokter, bukan ya. Kita periksa berkali-kali bilang asam uratnya tinggi, Pak. Oh berarti asam urat beliau, ya. Sudah bertahun-tahun beliau minum obat nggak sembuh. Saya temui dokter teman saya, seorang spesialis bedah saraf, saya tanya, dok, jujur, tolong jujur ke saya. Sebenarnya di ilmu antum tuh ada nggak sih obatnya asam urat? Jawaban beliau sebenarnya tidak ada, Ustaz. Lu kan gak sopan. Lu terus apa yang diminum bapak saya? Bapak saya minum udah bertahun-tahun minum obat, saya bilang. Beliau bilang begini, itu Ustaz hanya untuk menghilangkan bengkak dan nyeri, tapi tidak menyembuhkan penyakitnya. Gak ada obat.
Lu cuma asam urat juga ada obatnya. Maka dari itu teman-teman, tolong Pak, ini Quran yang akan menjawab. Fal yusawwiril Quran, ya kan? Dalami Qurannya Pak. Tolong didalami, kan antum yang ahli. Saya kan nggak ngerti, tolong dalami Quran itu, berikan ke kami obat asam urat di Quran ada apa enggak? Ini betul Pak, ini nggak bercanda ini, serius ini. Subhanallah. Dr. Jamil Al-Qudsi, salah satu dokter yang menganalisa, meneliti Quran, diuji di lab, diuji klinis ke pasiennya. Itu sampai beliau meneliti itu sampai sekarang sudah belasan tahun Pak meneliti Quran hanya di satu ilmu, padahal masih banyak ilmu di kedokteran yang lain, yaitu ilmu beliau menyebutnya sebagai ilmu al-ghidha al-mizan, ilmu nutrisi keseimbangan, dan itu diuji ke pasiennya untuk terutama pasien-pasien yang tidak bisa disembuhkan penyakit-penyakitnya oleh ilmu medis hari ini, karena beliau dokter spesialis penyakit dalam, aslinya orang Yordan, aslinya Palestina, dan beliau pernah tugas di Saudi. Masih muda, dan ilmunya kemudian disampaikan di Rabithah Alam Islami, diuji di Rabithah Alam Islami, kemudian direkomendasikan oleh Rabithah untuk disebarkan ke seluruh muslimin melalui televisi Iqra. Dan saya punya downloadan 19 jam beliau menyampaikan ilmunya di televisi Iqra berseri. Subhanallah, ilmunya kemudian diakui oleh orang kafir bahkan. Dari mana? Dari Quran. Dan yang ngerti Quran kan antum, begitu. Tolong sampaikan. Jadi kalau besok ada datang orang Pak asam urat, Pak sebentar Pak, ada ayatnya nih. Nah, ini ayatnya berarti Anda harus gitu Pak. Ini gak bercanda nih, serius ini. Betul Pak. Ini kan yang kelihatan sederhana sepele kan. Ya, besok datang presiden negeri ini datang ke Iskariman. Aduh pusing Pak, ini gimana nih tentang krisis ekonomi. Ya sini Pak, duduk sini sama saya. Saya panggilkan tim Quran saya, dia ngerti gimana solusinya. Begitu. Jadi karena muslimin mau apa lagi ilmunya? Ilmunya muslimin adalah yang tertinggi adalah Quran dan Sunnah. Jadi ya, mari kita duduk lebih dalam lagi ya. Quran itu silakan, yuk kita hafal, yuk kita amalkan dalam kehidupan kita, yuk kita sampaikan pada seluruh masyarakat. Inilah solusi itu, solusi yang kita sampaikan ke seluruh masyarakatnya. Makanya saya itu berhayal dari dulu dengan teman-teman juga bahwa lembaga-lembaga tahfidz seperti Iskariman yang luar biasa ini itu ada tim-tim, tim-tim, nggak usah kemana-mana, nggak usah lintir, Quran aja, Quran, tapi punya fokus diri sendiri. Ya, yang ini fokus dunia kesehatan, ini fokus dunia pendidikan, ini fokus dunia apalagi, ini fokus dunia apalagi, gitu kan? Kalau antum perlu ahli pendidikan kesehatan apa yang versi hari ini, datangkan aja, ngomong Pak, sini, kita mau bicara kita di sini kan, kita bicara ala Quran ini. Saya sampaikan Pak, bahas terus, keluarkan konsepnya, koreksi kalau ada yang salah. Dan seterusnya, karena kita ilmunya harus Quran dan Sunnah. Nabi memang ilmunya apa? Saya mau tanya, ilmu Nabi SAW dulu waktu menutup kejahiliahan, bahkan sahabat menutup Persia Romawi, emang sahabat ilmunya ilmu apa? Ya kan? Satu lagi pertanyaan saya, apa Nabi sibuk mendiskusikan konsepnya Persia Romawi? Lah hari ini kita terlalu sibuk Pak. Ini mana Pak? Ini konsep baru nih Pak dari Finlandia nih Pak. Ini kita diskusikan Pak, ini kayaknya bagus nih. Kelamaan Pak. Ini kayaknya bagus nih Pak, konsep dari ini penelitian baru di Harvard University. Apa Nabi banyak sibuk mendiskusikan konsep Persia Romawi untuk bangkit? Ada. Udah Pak, sudah betul Quran, tapi tolong didalami, kasih kami konsepnya. Kita laksanakan konsep itu. Karena itu pasti solusi besarnya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jadi panitia Ustaz. Barakallahu fikum.